Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Dwi Rahmawati dengan NIM 24612010126 dari kelas P2K Prodi Manajemen akan menjelaskan studi konseptual dari Bank Mandiri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Meta Dwi Apriyanti Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Pada kali ini, saya ingin membahas mengenai suku bunga, lembaga penjamin simpanan atau LPS, deposito, kredit, serta inflasi khususnya dalam kaitannya dengan peran perbankan di Indonesia dengan studi pada Bank Mandiri. Pertama-tama, kita akan membahas tentang suku bunga. Suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem perbankan, suku bunga berperan sebagai instrumen utama untuk mengatur aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Di Indonesia, suku bunga sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter Bank Indonesia atau BI melalui suku bunga acuan. Suku bunga acuan ini menjadi dasar bagi bank-bank termasuk Bank Mandiri dalam menentukan suku bunga simpanan yaitu tabungan dan deposito, serta suku bunga kredit yaitu pinjaman. Ketika suku bunga acuan BI meningkat, bank cenderung menaikkan suku bunga deposito untuk menarik dana masyarakat, namun juga menaikkan suku bunga kredit untuk mengendalikan pertumbuhan pinjaman. Sebaliknya, ketika suku bunga acuan menurun, bank menurunkan bunga kredit agar mendorong investasi dan konsumsi. Bagi Bank Mandiri, kebijakan suku bunga merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan risiko kredit. Selanjutnya kita akan membahas lembaga pinjaman simpanan atau LPS. LPS adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk menjamin simpanan nasabah perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Fungsi utama LPS sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, menjamin simpanan nasabah bank. Kedua, menangani bank gagal. Ketiga, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Simpanan nasabah di Bank Mandiri dijamin oleh LPS hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Dengan ketentuan, tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan juga nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Dengan adanya LPS, masyarakat merasa lebih aman menempatkan dana dalam bentuk deposito, karena risiko kehilangan dana dapat diminimalkan. Selanjutnya kita akan membahas deposito sebagai instrumen penghimpunan dana. Deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Deposito menjadi instrumen penting bagi bank karena dana bersifat stabil, membantu perencanaan likuiditas bank, dan memiliki resiko penarikan lebih rendah dibanding tabungan. Bank Mandiri menyediakan berbagai jenis deposito, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, dengan pilihan tenor seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Semakin panjang tenor, umumnya suku bunga yang diberikan lebih tinggi, sebagai kompensasi atas lamanya dana disimpan. Namun, suku bunga deposito Bank Mandiri tetap disesuaikan dengan kebijakan BI, tingkat bunga penjaminan LPS, dan kondisi likuiditas internal bank. Deposito sering dipilih oleh nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kepastian imbal hasil, meskipun tingkat keuntungannya relatif lebih rendah dibanding instrumen investasi berisiko tinggi. Selanjutnya kita akan membahas kredit sebagai fungsi intermediasi bank. Kredit merupakan penyaluran dana bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Sebagai bank BUMN, Bank Mandiri menyalurkan kredit ke berbagai sektor, antara lain kredit konsumtif seperti KPR, kredit kendaraan, dan kredit multiguna. Yang selanjutnya ada kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta kredit korporasi dan komersial. Selanjutnya kita akan membahas suku bunga kredit. Suku bunga kredit ditentukan berdasarkan suku bunga dasar kredit, risiko debitur, jangka waktu pinjaman, dan jaminan. Suku bunga kredit umumnya lebih tinggi dibanding suku bunga deposito karena bank menanggung risiko gagal bayar. Selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan disebut spread bunga, yang menjadi sumber utama keuntungan bank. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai kurs. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Dalam konteks ini,
kurs menunjukkan berapa rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Berikut beberapa nilai kurs dari Bank Mandiri per tanggal 24 Desember 2025 pukul 8:54 waktu Indonesia bagian Barat. Pertama ada USD, 1 USD membutuhkan Rp16.795. Di sini, USD memiliki nilai tinggi terhadap rupiah karena merupakan mata uang utama dunia. Banyak digunakan dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, dan transaksi global. Kedua ada GBP, 1 GBP membutuhkan Rp22.738. GBP memiliki nilai lebih tinggi dari USD karena stabilitas ekonomi Inggris dan nilai intrinsik mata uang pound yang kuat. Yang ketiga ada Euro, 1 Euro membutuhkan Rp19.833. Euro digunakan oleh banyak negara di Eropa. Nilainya tinggi karena kekuatan ekonomi kawasan Uni Eropa dan stabilitas kebijakan moneternya. Yang keempat ada SGD atau Singapura Dollar. 1 SGD membutuhkan Rp13.097. SGD relatif kuat karena stabilitas ekonomi Singapura, inflasi rendah, dan kepercayaan investor yang tinggi. Yang kelima ada AUD atau Australian Dollar. 1 AUD membutuhkan Rp11.275. Dan yang keenam ada NZD atau New Zealand Dollar. 1 NZD membutuhkan Rp9.824. Nilai dolar Australia dan Selandia Baru dipengaruhi oleh harga komoditas, kondisi ekspor, serta hubungan dagang global. Yang ketujuh ada JPY atau Japanese Yen. 1 JPY membutuhkan Rp107.96. Meskipun Jepang negara maju, nilai yen terlihat rendah karena sistem denominasi mata uang Jepang yang memang memiliki angka kecil per unit. Yang kedelapan ada KRW atau Korean Won. 1 KRW membutuhkan Rp12.12. Nilai won relatif kecil terhadap rupiah karena perbedaan nilai nominal mata uang, bukan karena lemahnya ekonomi Korea Selatan. Yang kesembilan di sini ada MYR atau Malaysian Ringgit. 1 MYR membutuhkan Rp4.146. Nilai ringgit cukup stabil dan mencerminkan kondisi ekonomi regional Asia Tenggara yang saling terintegrasi. Yang ke-10 ada SAR atau Saudi Riyal. 1 SAR membutuhkan Rp4.482. Nilai SAR cukup stabil karena dipatok terhadap USD, sehingga pergerakannya mengikuti dolar AS. Selanjutnya kita akan membahas inflasi dan hubungannya dengan perbankan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Inflasi memiliki pengaruh besar terhadap sektor perbankan, termasuk Bank Mandiri. Yang pertama ada dampak inflasi terhadap suku bunga. Jika inflasi tinggi, Bank Indonesia cenderung menaikkan suku bunga untuk menekan konsumsi. Dan jika inflasi rendah, Bank Indonesia memberi ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada dampak inflasi terhadap deposito. Jika inflasi lebih tinggi dari suku bunga deposito, maka nilai real simpanan menurun, sehingga minat masyarakat menabung bisa berkurang. Yang ketiga, ada dampak inflasi terhadap kredit. Inflasi yang stabil mendorong dunia usaha untuk meningkatkan investasi, memperluas usaha, dan mengajukan kredit ke bank. Namun, inflasi tinggi dapat meningkatkan risiko kredit karena biaya operasional debitur meningkat dan kemampuan membayar cicilan menurun. Yang selanjutnya kita akan membahas keterkaitan antara suku bunga, LPS, deposito, kredit, nilai kurs, dan inflasi. Keenam variabel tersebut saling berkaitan dan membentuk satu siklus ekonomi. Inflasi memengaruhi kebijakan suku bunga. Suku bunga memengaruhi deposito dan kredit. Deposito menjadi sumber dana untuk kredit, dan kredit mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memengaruhi inflasi, dan suku bunga juga memengaruhi nilai kurs. LPS menjaga stabilitas sistem dengan menjamin simpanan. Berikut evidence kunjungan saya ke Bank Mandiri di hari Rabu 24 Desember 2025. Kesimpulannya, suku bunga,
LPS, deposito, kredit, nilai kurs, dan inflasi merupakan komponen penting yang membentuk mekanisme kerja perbankan. Bank Mandiri berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana melalui deposito, menyalurkannya dalam bentuk kredit, serta menyesuaikan kebijakan bunga dengan kondisi inflasi dan kebijakan Bank Indonesia, dengan tetap memperhatikan pelindungan dana nasabah melalui LPS. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.